Hai my friend, so welcome back to Keliling Indonesia Santuy Seri Asia. Dan hari ini adalah hari episode dimana kita bakalan bagiin rincian perjalanan kita selama di Thailand. Nggak terasa kita di Thailand tuh sudah 28 hari 28 hari ya ampun. Totalnya ya, total perjalanan kita dari selatan sampai ke utaranya Thailand. Buset dah. Jadi langsung aja ya, kita mulai dari awal perjalanan kita di Thailand. Kita sedikit flashback sekalian, kita mau kasih tahu biaya-biaya setiap perjalanan kita. Untuk yang pertama, yang pasti kita kemarin dari Malaysia masuk Thailand tuh via Padang Besar. Ya, Padang Besar. Dan waktu beli tiket kereta itu masih pembayarannya via ringgit ya. Itu 16 ringgit. Yes, itu perubahan dari Malaysia ke Thailand. Dan terus itu kita pakai kereta yang lucu dan unik sih sebenarnya. Ya, kereta kayu. Pertama kali kita ngerasain naik kereta yang kursinya masih kayu, kayak bener-bener jadul. Jadul banget, betul-betul jadul. Iya, tapi untungnya itu harganya lumayan murah ya itu. Kita baru pertama kali masuk Thailand dan pasti kalian tahu Thailand itu terkenal dengan night market lah, Ya, dengan makanan dan minuman yang banyak yang harus dicobain dan yang enak-enak, yang buat sok gitu. Yeah. Kayak semua pengen dicobain. Murah, enak. Apalagi aku paling suka mangganya itu, mapren. Mangga Thailand itu. Tampil dong. Tapi emang enak kali sih. Makanan Thailand tuh mantap. Crunchy, manis, enak gitu, bukan mentah. Yes, jadi ya singkat ceritanya kita di Hat Yai itu lumayan banyak keliling sih memang. Nah, jadi selama 6 hari kita di Hat Yai itu habisnya sekitar 3.363 baht alias sekitar 1.730.269 rupiah. Itu 6 hari. Gile. Termasuk murah atau enggak tuh, Mapren? Iya, kalian bisa komen di bawah. Itu Udah termasuk semua lah, hotel, ya, itu semua lah. Ya semua lah. Itu adalah kaget pertama kali kita sampai ke Thailand karena makanannya tuh, aduh kalian tahu sendiri mungkin apa, Thailand tuh surga makanan untuk di Asia sih. Nah, next habis itu dari Hat Yai kita lanjut ke Patalung. Nah, Patalung ya. Di Patalung kayak nggak lama deh kita. Iya, Patalung sehari aja. Sehari kita karena pikir di Patalung tuh ada sesuatu yang bisa kita gali, kita explore segala macam, tapi ternyata sebenarnya ada, tapi lumayan jauh dan ya harus kayak sewa motor segala macam. Jadi di Patalung itu sehari kita habis berapa? 534 baht. 534 baht alias sekitar 274.743 rupiah. Kita ke Patalung tuh untuk ke night marketnya. Iya, Habis itu iya. besok kita langsung lanjut lagi. Dari Patalung 10, kita lanjut ke mana? Suratani. Yes. Nah, jadi selama di Suratani itu kita kenanya sekitar 1.357 baht alias sekitar 698.000 sekian lah, hampir 700.000. Karena itu pertama kalinya kita nyoba KFC yang ada di Thailand, aku ingatnya. Ya, betul. 3 hari 2 malam sih kita di Suratani. Nah, intinya singkat cerita dari Suratani kita langsung berangkat ke Bangkok dengan perjalanan aku ingat sekitar 16 jam. Ya nggak sih? Patah pinggang. Dan itu dengan kereta yang sama. Iya, duduk. Itu keretanya bukan yang kayu yang kita pakai yang sebelumnya, karena itu dia di atas ekonomi sedikit aja. Karena bedanya tuh hanya kursinya ada sedikit busanya, walaupun nggak cuman kayu. Dan itu perjalanan lumayan panjang, my friend. Dari sore tibanya ke besok pagi gitu. Kita itu naik MRT lagi tuh kan ke Samyot. Kita naik ke Samyot dan itu dapat hotel yang tingkat 4 sih, kita tinggalnya tingkat 4 dengan harga 100.000 rupiah, ingat itu. Ya kan, namanya Mertin. Tapi kualitasnya bagus banget. Yes, Hotel bintang 5 kayaknya. Iya, tapi kalian tahu my friend, setelah itu ternyata orang hotelnya chat kita via kita aplikasi. mau perpanjang. Dia bilang itu kemarin mereka salah kasih harga. Ternyata harganya bukan 100.000, melainkan sekitar 400-500.000 rupiah. Tapi setelah itu karena kami juga udah cukup lah nginap di situ. 2 hari sih kita nginap. Kita lanjut lagi habis itu. Setelah dari Mertin itu balik lagi pakai MRT ke apa tuh nama? Itu supermarket paling besar di dunia ya. Enggak ya? Di Asia lah kayaknya. Itulah yang Se-Asia katanya naik market terbesar. Cuman ya itu nggak tahu ya apa, karena kebetulan itu di ibu kota ya, terus kita dikasih kesusahan banget gitu. Maksudnya cobaan lah, itu tantangan bertubi-tubi banget loh, kayak tantangan perjalanan banyak. Tantangan biasa lah, nggak terlalu itu. Tantangannya tuh Bikin sakit hal-hal yang biasa sebenarnya, tapi itu menyakitkan gitu. Capek gitu, udah capek cari hotel, nggak ada yang murah.
bukan nggak ada yang murah, ada dapat kita satu hotel, tapi habis itu ketipu gitu. Iya, Kita ketipu. booking apartemen gitu, ternyata waktu sampai di sana orang apartemennya tinggal bilang yang punya room itu, saya nggak ada sewa lagi tentang yang itu, sudah lama saya nggak jalan lagi di aplikasi itu, dan dia nggak mau kembalikan uang. Setelah itulah kita berdekat-dekat, berdebat-debat dengan security segala macam. Intinya, ya udahlah kita malas capek ribut, kita berangkat lagi dari situ. Kita nyari hotel lain, untung itu kita nggak booking, itu kesel kali sih aku. Datang Panas, kita, gelap. iya datang kita maperin ke Hotel apa? hotel, astaga kalian bisa Bau. lihat sendiri, hotel yang nggak ada kehidupan, tapi di aplikasi ada harganya sekitar 100 ribuan rupiah. Kesal kali sih itu sampai sana. Terus lowbat lagi handphone kami. Terus kami bawa tas udah berat-berat, kehujanan, gerimis. Hujan pun menutupin air mata kita pas itu, aku ingat. Sekali lambung koko tuh sakit kan, aduh, mau makan gitu kan. Intinya kita ada nyari beberapa hotel situ pada penuh, dan mungkin karena itu kan ada yang night market terbesar itu dia pas bukanya cuma weekend. weekend, dan kita datang situ pas weekend. Weekend tuh full semua hotel di sana. Weekend hujan segala macam, penuh. Gerimis, lowbat, Iya. Tapi berat, ayah. setelah itu kita tenangin diri di deket yang penginapan kosong itu, Mapren. Habis itu kita terpikir lah jalan ke night market tuh. Yang buat kita agak senang adalah kita makan cumi-cumi yang enak banget, cumi-cumi 60 baht itu ya, sekitar segitu. Dan itu pun masih gerimis loh ngapain, kita kayak maksain ya udahlah kita coba lihat night marketnya sebesar apa sih gitu kan ya, tapi karena hujan-hujan aduh gak mood banget. Bawa tas berat lagi. Iya, kita udah lihat dengan mata kepala sendiri lah, oh night market tuh seperti itu di sana. Dan habis itu Mapren kita pikir itu udah jam-jam sekitar 9, jam 8 atau jam 9, iya, kita jam 9. habis itu putusin langsung lanjut aja lah gitu kita ke destinasi lain ya, karena di Bangkok kayaknya juga bagi kalian mungkin yang udah nonton-nonton biasa lah, Bangkok pasti kalian udah tahu juga kotanya seperti apa. Kita juga di sana terlalu capek, terlalu kayaknya kurang match. Mapren pasti tanya kok nggak ke Pratunam ke itu, karena itu tempat shopping. Kita nggak mungkin ngiler-ngiler aja kan, nggak bisa kita bawa gitu loh. Mau bawa tas segitu, mau belanja karena nggak bisa kayaknya. Perjalanan kita ini kan memang kita khususkan untuk kayak ya buat seri selain keliling Indonesia gitu, bukan untuk pemandangan shopping. Sih ya, pemandangan. Survei lah. Iya, survei lah. Semoga next kita bisa bawa camper van keliling Asia bahkan dunia. Doain ya Mapre. Oke, habis itu sampai ke kereta, itu pas-pas kali sih, kita sampainya jam 9, kereta itu jalan jam 10. Kita nggak sempet ngapa-ngapain, mau beli bahkan air pun nggak bisa. Beli air pun nggak bisa, karena di luar juga lagi gerimis. Udah ya lo kok. Itu udah capek kali itu, hari tercapek di dunia kami lah Mapren. Habis itu udah nggak usah beli air lagi. Berapa jam kita ya itu lama itu juga. lama tuh, dari jam 10 sampai besoknya pagi aku jam ingat itu. 10 lagi. Lebih lebih 16 jam ya. Intinya kita itu tujuannya ke Chiang Mai ya. Ya udahlah, pikir Chiang Mai katanya sih tempat-tempat yang bagus juga dan dingin kan. Udahlah, berangkat lah kita Mapren di malam itu. Untungnya pas di malam itu kita ketemu juga lah traveler cewek sendirian. Dia bawain kita, dia kebetulan bawa anggur sih, bagi-bagi makanan. Ya. Kita cuma bisa apa? Gitu aja, nggak bisa bagi apa-apa. Siapa lucunya di keretanya itu Mapren? Yang jual makanan itu cuma orang keretanya aja, nggak ada orang-orang luar yang masuk, nggak boleh masuk kayaknya. Tengah malam kayaknya tuh kan, iya. Jadi intinya perjalanan kita, aku sukanya perjalanan dari Bangkok sampai ke Chiang Mai itu, view di paginya tuh keren. Cakep abis. Cakep kali Mapren, kalian bisa lihat sendiri dengan kita waktu di dalam keretanya belok lah, masuk terowongan lah segala macam tuh, viewnya bagus semua. Ya intinya waktu itu kita sampai ke Chiang Mai. Waktu kita dari Suratani sampai ke Bangkok dan Chiang Mai, di Bangkok itu udah semua biaya kita itu sekitar 3.137 baht atau 1.613 sekian rupiah. 5 hari dari Suratani sampai ke Chiang Mai. Lumayan banyak. Karena memang kita waktu di Thailand tuh ngerasain sih enaknya makan makanan tuh luar biasa Mapren, nggak bisa ditolak gitu. Nah intinya setelah sampai ke Chiang Mai itu kita lumayan lama juga di Chiang Mai, karena kan banyak editan-editan juga yang harus kita kejar untuk yang biar kita bisa upload. Karena memang pemasukan kita cuman dari YouTube, makanya mau nggak mau kita harus cepet-cepet upload juga supaya kita bisa bagiin pengalaman yang nggak terlalu jauh dari perjalanan kita untuk kalian. Chiang Mai itu tempatnya bener-bener enjoy, terus makanan yang murah-murah. Terus kita dapat hotel murah. Iya, kita dapat penginapan yang sangat murah. Bukan makanan
makanan murah-murah tapi all you can eat. Iya, all you can eat yang murah mah friend. Cuma bayangin 70.000 satu orang. loh satu orang. Sepuasnya makan daging, ada daging ayam, daging babi, daging sapi, daging udang. Jadi di Chiang Mai itu kita sekitar hampir seminggu lebih kali ya. Iya. Karena itu benar-benar tempatnya enak sih. Iya, hotelnya yang pertama kali oke lah, yang kayak kita di lantai 2 itu loh, DDBD. Oh iya. Habis itu kita pindah lagi ke Chiang Mai Tree. Jadi selama kita sekitar 10 hari di Chiang Mai itu, kita ngabisin sekitar 5.961 baht, atau sekitar 3 juta rupiah. Iya, 10 hari. 10 hari, berarti seharinya sekitar 300 ribuan. Nah, setelah dari itu kita lanjut lagi tuh dari Chiang Mai kita ke Chiang Rai. Nah, kita naik bus, green bus. Sampai ke Chiang Rai itu kita 1 atau 2 hari aja kita kayak di sana. Kita disewa motor di Chiang Rai. Dan itu kita ke kafe, itu banyak sih destinasi wisata dan banyak banget. Ya, banyak kayak kuil-kuil gitu di sana. Kuil. Dan itu kali pertamanya kami benar-benar terharu dengan perjalanan kami, ternyata kami bisa sampai ke perbatasan 3 negara. Ya, itu aku benar-benar kayak mau nangis sih. Padahal kayaknya bagi orang mungkin biasa ya, tapi bagi kita perjalanan yang aneh itu kita bisa sampai gitu. Yang kayak dulu kita cuma lihat Sungai Mekong itu, belajar geografi lah, cuma tahu di sekolah itu Sungai Mekong terpanjang, bla 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 bla. Sekarang kita bisa lihat dan ngerasain langsung di lokasinya gitu. Untung nggak kita minum air Mekong tuh. Coklat. Iya. Jadi setelah itu kan kita pakai motor, habis itu kita kembali lagi. Tapi itu perjuangannya lucu juga sih. Kita masuk hutan malam-malam. Iya, itu nginep di hotel. Nginep di hotel yang benar-benar di tengah hutan. Kami itu setelah itu nggak yakin tuh beneran penginapan atau enggak. Dan itu kita cuma sehari. Karena kita memang udah mau lanjut lagi besok paginya, ternyata itu beneran penginapan. Dan ya dari situ kita lanjut lagi. Kita kembalikan motor ya ke kota ya. Kita balik ke Chiang Rai. Habis itu kita lanjut dari Chiang Rai pakai bus ke perbatasan antara Thailand dan Laos. Itu Chiang Kong namanya. Jadi dari Chiang Rai sampai ke Chiang Kong itu kita habis sekitar 3.042 baht atau sekitar 1.500 sekian rupiah, my friend. Chiang Kong itu ya perbatasan antara Laos dan Thailand gitu. Itu cuma 4 hari. 4 hari habis 1,5 juta. Aduh. Karena kita itu sebenarnya banyak habis tuh di perjalanan bus yang panjang itu. Kayak ya busnya tuh lumayan jauh gitu. Jadi harganya kayak 200-300 ribu sekali perjalanan. Dan itu banyak frekuensi kita pakai bus. Sama makan sih, yang makan kita yang kalap banget kalau di Thailand. Jadi pada saat itu selesailah perjalanan kita di Thailand. Dan ya setelah itu kita mulai lanjut. Kekurangan uang untuk ke Laos. Oh iya, itu kekurangan uang di Laos. Dan kalian bisa nonton di episode Laos, pasti sudah tayang sih. Kita tuh Song Tiu, itu susah banget cari. Kita di perbatasan tuh susah banget sih mau cari apa-apa dan serba mahal. Iya, mahal. Dan waktu itu kita dari penginapan mau ke perbatasan Laos itu, ini untuk next videonya ya, kalian bisa ikutin nanti next videonya. Kita dari penginapan Chiang Kong itu mau ke perbatasan Laos, itu Thailand Laos itu 7 menit atau hanya sekitar 10 sampai 15 menit lah kita bilang perjalanan pakai Song Tiu. Mereka mintanya sekitar 150 baht. 200 baht pertama. Awalnya 200. Iyalah, habis itu dia nggak mau nego lagi. Intinya sekitar kena 75.000 sampai 80-90.000 rupiah lah. Habis itu, habis itulah kita pilih lah, pikir jalan kaki dulu lah sekitar sampai ke ada tuh agak ke kota yang waktu kita turun bus Sevel. Nah, tempat pertama kali kita turun. Ya, di Sevel itu banyak di sana yang Song Tiu gitu. Nah, habis itu nego-nego juga harganya kurang lebih segitu. Itu pun jalan panas dari 10 menit, buset dah gosong kita. Terbakar kali itu kulit kami tuh, kalian bisa lihat sendiri. Dah habis itu di tengah jalan aku lihat lah ibu-ibu yang pakai Song Tiu gitu, kayak baru siap ngantar orang, ku nego-nego langsung di sana. Rupanya dia mau minta 100 10 menit kita dibayar 100 baht ya, 50 ribuan lah Mapren kita bayar hanya untuk 10 menit. Tapi ya udahlah gitu kan, daripada nggak ada lagi. Dan itu duit terakhir aku Mapren. Itu duit terakhir kami hanya 100 baht. Ya ampun. Kami pikir tuh semuanya udah kelar lah kan. Kami juga Thailand juga selesai gitu pikir. Rupanya masalah itu baru dimulai setelah itu. Ternyata masuk ke Laos itu tidak gratis. Jadi kalian ini bisa lihat di video selanjutnya Mapren kenapa masuk Laos itu tidak gratis. Dan kami hampir tidak bisa masuk ke Laos setelah itu.
Betul. hampir berdebat dengan orang imigrasi, berdebat dengan ini, berdebat dengan itu, dan banyak. Kita nggak tahu kalau misalnya dari Thailand itu harus naik bus lagi ke perbatasan Laos. Iya, dan itu harus bayar. Kayaknya sebenarnya bisa jalan kaki, tapi itu lumayan panjang tuh di jembatan persahabatan. Nah ini untuk cerita next video lah pokoknya gitu, Ma Pren. Yes. Hari yang mantap. Jadi finalnya adalah total perjalanan kita dari selatannya Thailand, Hat Yai, sampai ke Chiang Rai, Chiang Kong di ujung utaranya Thailand itu sebesar berapa, Beb? 17.000. 17.395 365,67 baht. 17.000 baht itu ada sekitar 8.950.101 rupiah. Bayangkan perjalanan kita selama 28 hari di Thailand menghabiskan sekitar hampir 9 juta. Di mana kita dapat duit itu? Jatuh dari langit. Tidak paham, duit dia paling banyak habis, Ma Pren. Aku tak ada duit lah aku. Ya, habis itu setelah itu, iya sebenarnya pendapatan kita tuh cuma dari YouTube, Ma Pren. Jadi kalau kalian nonton tuh kami bersyukur kali, dan kami terus bisa bagi video itu kalau selama kalian nontonin kami, dan apalagi kita punya kartu kredit, pay letter. Semua kita gesek. Iya, tak ada ini pun gesek gitu kan ke orang yang biar bisa bayar. Aduh. Jadi paling seperti itulah, Ma Pren, rekap perjalanan kita selama 28 hari, hampir sebulan lah kita keliling di Thailand. Dan sebenarnya walaupun kita ngabisin sekitar 9 juta itu, bagi kita puas sih dengan makanan, perjalanan, pengalaman yang luar biasa. Dan nggak terasa juga 28 hari. Entah itu pengalaman sedih, entah itu pengalaman yang senang, segala macam itu kita sangat happy sih. Untuk pertama kali aku ke Thailand. Yes, dan kalian juga bisa lihat di semua episode Thailand kita, Ma Pren, seperti apa. Kalian bisa kasih masukan segala macam. Dan aku paling ingin balik ke Chiang Mai. Dan bagi kami adalah Thailand itu tempat yang paling enjoy, yang paling kami suka itu ya Chiang Mai sejauh ini. Dan yang kedua Hat Yai. Memang ujung-ujung itu the best kayaknya, Ma Pren. Yes, jadi bagaimana menurut kalian, Ma Pren, tentang perjalanan kita selama di Thailand ini? Mungkin kalian bisa komen-komen segala macam, atau ada rekomendasi lainnya, kalian silahkan komen. Dan untuk next videonya ini bakalan lebih ekstrim, lebih seru, dan lebih unik, karena kita masuk ke negara yang belum pernah sama sekali kita tahu, yaitu negara Laos. Yang gak familiar. Yes, di awal perjalanan aja itu udah bermasalah gitu, Ma Pren. So, kalian bisa ikutin kita, terus subscribe itu, Ma Pren, supaya nggak ketinggalan. Dan kalau kalian mau lihat video-video kita yang upgrade-nya selalu cepet gitu, kalian bisa ikuti media sosial sih, kayak Keliling Indonesia Santuy, TikTok segala macam, Instagram di situ. So, ada pertanyaan apapun, Ma Pren, ya silahkan komen. Apapun yang mau kalian tanyakan, informasi apapun, semuanya kita ada letakin di kolom deskripsi video. Terima kasih juga sudah nonton, Ma Pren. Yes, we love you so much, Ma Pren. Itu sebagai support kami. Yes, tanpa kalian kita juga bukan apa-apa. Kita bagi kami, kalian itu yang penyemangat kami biar bisa terus bagi-bagi video seperti ini. Iya. So, thank you, Ma Pren. Bye-bye.